Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Alvarido dari kelas A1 semester 3 dengan NPM 24190013 dengan mata kuliah Fisiologi Olahraga. Saya di sini akan menjelaskan materi fisiologi olahraga. Fisiologi olahraga adalah ilmu yang mempelajari respons dan adaptasi tubuh terhadap aktivitas fisik. Ilmu ini menjelaskan bagaimana sistem tubuh seperti otot, jantung, dan paru-paru bekerja sama saat berolahraga dan bagaimana tubuh berubah sering waktu melalui latihan untuk meningkatkan kinerja dan kesehatan. Tujuannya adalah untuk merancang program latihan yang optimal bagi atlet, pasien, atau individu untuk mencapai tujuan kebugaran dan prestasi mereka. Konsep utama fisiologi olahraga adalah yang pertama adalah respons tubuh. Bagaimana tubuh beraktivitas terhadap olahraga tunggal atau berulang, termasuk perubahan pada tunjang paru-paru dan metabolisme. Yang kedua adalah adaptasi tubuh. Bagaimana tubuh menyesuaikan diri dari waktu ke waktu terhadap latihan untuk meningkatkan koefisien fisik, daya tahan, dan kekuatan. Yang ketiga adalah kinerja optimal. Merancang program latihan yang sesuai dengan prinsip-prinsip fisiologi untuk mencapai hasil terbaik dan mencegah cedera. Sedangkan yang keempat yaitu kesehatan dan pencegahan penyakit. Memahami bagaimana aktivitas fisik menghargai tubuh pentingnya untuk mengembangkan program olahraga bagi individu dengan penyakit kronis dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Struktur tubuh PAL atau olahraga. Yang pertama adalah struktur organisasi biologi. Unsur kehidupan terkecil adalah sel. Satu sel dapat merupakan kehidupan yang misalnya prozoo atau ambio untuk merupakan bagian dari kehidupan yang lebih kompleks, misalnya pada manusia. Struktur organisasi biologi manusia terdiri atas unsur kehidupan terkecil yaitu sel yang meliputi berbagai macam sel. Sel-sel yang sejenis terhubung membentuk jaringan, misalnya jaringan otot, jaringan saraf, jaringan ikut, jaringan tulang, dan jaringan lainnya. Berbagai jaringan berhubungan membentuk alat organ tubuh, misalnya paru-paru, hati, ginjal, jantung. Misalnya ada orang tubuh yang terdiri dari jaringan otot jantung, jaringan ikat, jaringan pembuluh darah, jaringan saraf. Masing-masing organ tubuh mempunyai fungsi khusus. Berbagai organ tubuh membentuk jaringan kerjasama satu dengan yang lain, membentuk satu sistem. Misalnya sistem respirasi yang berfungsi mengambil O2 yang diperlukan untuk proses pembentukan daya energi di dalam sel-sel tubuh dan membentuk CO2 yang merupakan sebuah organ yang membentuk gas. Sistem reproduksi melibatkan organ-organ seorang dadah. Yang kedua adalah perangkat pendukung gerak disebut organisme. Struktur ES2 atau sistem kerja sekunder SK2 yang terdiri dari sistem hidrolimpiks. Yang kedua sistem respirasi. Yang ketiga sistem kredipiklus. Yang ketiga adalah perangkat pemilih atau pemilihan disebut algoritme tersis ES3 atau sistem kerja trisik SK3 yang terdiri dari sistem kredipiklus, sistem ekskris, sistem reproduksi. Sistem endokrin berfungsi sebagai regulator inter yang bersifat hormon, sedangkan sistem subskris berfungsi untuk komunikasi ter-ekstrus maupun interkus. Sistem termasuk berfungsi menata suhu tubuh.
Ketiga sistem tersebut terakhir tidak hanya berperan pada masa pemulihan stres, tetapi bahkan berperan lebih penting dalam organ. Seluruh sistem anatomis tersebut secara terus mempunyai satu tujuan akhir yang semua, yaitu melibatkan homeostasis. Lebih kurang saya mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.